Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Sumarno dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas bab 6 kelas 11 tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama Quran surah At-Tahrim ayat 6. Mari bersama-sama kita terjemahkan Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nar, dari api neraka. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu. Alaiha malaikah, penjaganya adalah malaikat-malaikat, ghilazun, yang kasar, syidadun, dan keras. La ya'sunallah, dan tidak pernah atau tidak berdurhaka kepada Allah, ma amarohum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'alu nama yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kandungan dari Quran surah At-Tahrim ayat 6 ini ditujukan kepada orang-orang mukmin agar menciptakan keluarga yang sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menciptakan suasana seperti itu dimulai dari pembentukan pribadi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu bentuk masyarakat atau negara. Untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera, hendaknya senantiasa diadakan pembinaan yang berakar. Nah, pembinaan yang berakar itu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Jika setiap keluarga dalam suatu masyarakat telah terbina sesuai ketentuan-ketentuan yang diridhoi Allah, niscaya terwujudlah masyarakat dan negara yang bersuasembada, terpenuhi segala kebutuhannya, baik materi maupun spiritual. Oleh karena itu, pembinaan terhadap diri pribadi dan keluarga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terkandung di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Seorang pemimpin keluarga yang tidak mau membina, tidak mau membimbing keluarganya, maka diancam oleh siksa neraka yang bahan bakarnya dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 adalah manusia dan batu. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa malaikat yang menjaga pintu neraka adalah para malaikat yang keras wataknya, kuat dan tidak kenal ampun dalam menyiksa manusia yang ingkar. Siapapun yang berdosa akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan sikap dan perilaku sebagai wujud pengamalan dari Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yang pertama, selalu taat dan patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya serta mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Yang kedua, berperilaku taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu baru menyuruh orang lain. Ayat yang kedua yaitu Quran surah Thaha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan shalah. Wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk,
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyeru keluarganya untuk melaksanakan salat. Sebab salat merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah menyatakan bahwa salat itu menjadi tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan agama. Itulah sebabnya yang pertama kali dipertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah salatnya. Banyak orang yang mengaku beragama Islam, namun kenyataannya masih banyak yang tidak melaksanakan salat secara penuh 5 waktu, bahkan ada yang tidak melaksanakannya sama sekali. Padahal untuk melaksanakan salat hanya butuh beberapa menit saja. Salat memang harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Diriwayatkan oleh Malik bin Baihaqi dari Aslam bahwa salah satu kebiasaan sahabat Umar bin Khattab yaitu selalu melakukan sholat malam sekuat tenaganya sampai hampir waktu fajar tiba. Kemudian beliau membangunkan keluarganya dan memerintahkan supaya mereka melakukan sholat. Apa yang dilakukan sahabat Umar tersebut merupakan salah satu contoh betapa besar perjuangan beliau untuk membahagiakan keluarganya di dunia hingga akhirat dan tanggung jawab beliau dalam menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Dengan demikian, amanah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya sebagai bekal untuk menghadapi perjuangan berat. Beliau diperintahkan terlebih dahulu untuk menjalin hubungan erat dengan Khalik-Nya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan salat dan memperkokoh batinnya dengan sifat tabah dan sabar. Kemudian, beliau menuntun keluarganya untuk mengerjakan salat dan meneladani sifat beliau. Dengan demikian akan tabah dalam perjuangan, tidak terombang-ambing oleh kehidupan dunia seperti kekayaan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Yakinlah bahwa itulah cara terbaik di hadapan Allah dan akan diberikan kecukupan rezeki, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut balasan rezeki, akan tetapi justru dijelaskan dalam Quran surat Thaha ayat 132 yang sudah kita baca tadi bahwa Allah menjanjikan kebaikan bagi seseorang yang mau memelihara ketakwaan. Bagaimana sikap dan perilaku pengamalan dari Quran surat Thaha ayat 132? Yang pertama, mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, sebelum mendidik dan menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat, maka terlebih dahulu kita yang harus melaksanakannya. Demikian video pembelajaran kali ini. Insya Allah untuk materi ini akan kita sambung pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.